Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu. Kembali lagi ya dengan channelku Reka Lismana atau Reka Cung. Yang baru nonton videoku tolong di subscribe, yang belum subscribe, yang udah subscribe terima kasih banyak ya. Karena dukungan kalian itu adalah semangatku, biar aku itu makin semangat lagi bikin videonya. Belum kenal aku, perkenalkan nama aku Reka Lismana, asal dari Lampung dan sekarang lagi kerja di Taiwan di daerah Taipei, Wanhua tepatnya ya. Jadi sesuai judul video di atas, di sini aku akan menceritakan asal mula aku terkena COVID-19. Jadi, begini ceritanya, langsung aja ya teman-teman. Waktu itu pas lagi heboh-hebohnya virus corona itu, satu hari sebelum heboh-hebohnya virus corona itu, aku lagi nganter pasien. Sebelumnya aku mau menceritakan bahwa aku ini di sini tuh kerja merawat pasien kakek. Kakek ini tuh stroke dan aku cuman tinggal berdua sama pasien, aku sama kakek. Kalau majikan itu beda rumah. Jadi sebelum heboh-hebohnya corona di Taiwan itu satu hari sebelumnya aku ngantar pasien pergi ke rumah sakit untuk kontrol. Jadi di situ belum ada apa-apa, belum ada berita tentang virus corona kayak gitu. Virus lagi banyak ada di Taiwan. Ada sih denger-denger cuman dikit beritanya kayak gitu setauku sih ya. Waktu itu aku mengantar kakek naik bis teman-teman pakai kursi roda. Kursi rodanya itu dinaikin ke bis, terus naik bis 307 itu berhenti pas di depan rumah sakit Taipei. Nah setelah itu keadaan aku sama kakek masih sehat teman-teman. Udah selesai, kita lihat dokter, udah ini kakek udah kasih obat, udah pembayaran selesai, langsung lah aku tuh mau ngajak kakek pulang, tapi kakeknya nggak mau. Kakeknya mau pergi main ke taman, itu namanya taman Longsansi. Longsansi itu di daerah Wanhua Taipei. Di situ kakek itu lama sampai pulang malam. Itu majikan tuh nelpon teman-teman, disuruh pulang, tapi kakeknya nggak mau. Ya namanya orang tua ya kan, jadi ya gimana ya, nurutlah, aku bawalah dia ke taman. Nah setelah itu kami pulanglah ke rumah. Itu udah sore banget, itu udah sore bener-bener. Pas sudah pulang di rumah itu aku masih nggak ada rasa apa-apa, belum merasain apa-apa. Setelah 2 hari itu, setelah pulang dari rumah sakit, aku nggak pernah pergi kemana-mana, cuman pergi ke Indomaret. Kalau di Indo itu Indomaret ya, kalau di Taiwan itu di Seven. Pergi ke Seven itu beli rokoknya kakek kayak gitu doang. Nah setelah 2 hari pergi dari rumah sakit itu, perutku tuh berasa aneh kayak gitu teman-teman, sakit banget. Bener, sakitnya itu tuh kayak nunuk gitu perutku. Mana ya, mau ngomong sama majikan tapi nggak enak. Jadi aku nunggu berapa hari, itu kayaknya 2 hari aku nunggu. Sakit banget kayak gitu tuh. Nafsu makanku nggak ada teman-teman, bener-bener nggak ada. Jadi tuh gejalanya pertama kayak gitu, sakit perutnya sakit banget, terus muntah-muntah, nggak ada nafsu makan sama sekali. Dan akhirnya aku ngomong sama majikan, aku bilang sama majikan kalau aku nggak enak badan, aku muntah-muntah, sakit perut. Akhirnya majikan jemput aku dan dia ngajak aku pergi lihat dokter. Nah aku diajaklah pergi sama majikan lihat dokter. Waktu itu pada pagi hari majikanku nganter aku langsung pergi ke dokter. Pas selesai di dokter, aku diperiksa teman-teman, dicek. Itu cuman sakit perut sama muntah-muntah doang ya keluhannya ya. Dokter nanya aku apa keluhannya, aku bilang sakit perut sama muntah-muntah kayak gitu. Terus dokter pencet-pencet perutku gitu. Terus pas dipencet tuh sakit banget, kirain kan lambung, tapi nggak pernah aku punya penyakit lambung teman-teman. Nah setelah itu dokter bilang ya udah ini nggak apa-apa, kasih obat sebelum makan. Minum obat 3 kali sehari.
kalau misalnya nanti ada panas demam harus cepet dibawa ke rumah sakit yang besar katanya dokter. Ya ampun, itu aku udah deg-degan banget teman-teman. Aku bilang sama majikanku, aku nggak mau dibawa pergi ke rumah sakit besar, aku bilang kayak gitu. Terus majikanku bilang, ya kalau misalnya kamu nggak ada panas, nggak ada demam, ya nggak usah pergi. Dan akhirnya majikanku nganter aku pulang dari lihat dokter itu tuh lihat dokternya cuman di deket rumah doang. Terus nganter aku pulang, dan aku pulang majikan pesen obatnya diminum ya Reka, aku bilang iya bos, aku bilang kayak gitu kan. Terus aku tuh setiap hari minum teman-teman, 3 kali sehari tuh minum obat yang dari dokter itu, karena aku takut juga sih ya. Tapi aku lihat-lihat sih nggak ada gejala sakit perut, jadi aku tuh pikirannya tuh selalu yang positif-positif aja gitu. Nggak mungkin lah aku ini pokoknya pikiranku tuh yang positif aja. Aku mungkin perutnya sakit, cuman salah makan atau kayak gitu kan. Nah aku minum obat kan, dalam 1 hari itu tuh aku nggak panas teman-teman, nggak demam, nggak, cuman napasku sesak banget, sesak. Malam-malam itu jam 1 malam itu nggak bisa napas, sampai kayak gitu, susah banget tuh, bener-bener aku sedih banget. Aku nelpon majikan udah tanya aku bagaimana keadaannya kayak gitu kan. Nah di situ aku nelpon majikan, aku bilang ini aku dadanya sesak banget, terus masih muntah-muntah, masih sakit perut, aku bilang kayak gitu sama majikan. Lah majikan langsung panik, anak kamu gimana, anak kamu gimana. Oh iya, ternyata aku tuh namanya Reka, tapi di Taiwan dipanggil Ana, biasalah ya, orang Taiwan tuh kalau manggil itu suka singkat padat lah. Setelah itu majikan itu tuh langsung bilang sama aku, katanya aku mau di tes swab langsung. Aku bilang kan aku nggak demam, aku bilang kayak gitu kan. Terus majikanku bilang, tapi kamu sesak napas kayak gitu katanya. Terus itu majikanku belum, nggak berani ketemu sama aku teman-teman, aku disuruh pakai kaos tangan. Tapi tetap majikanku yang nganter, aku diantar lah naik motor sama majikan pergi ke rumah sakit besar, yaitu di Taipei Kota. Taipei Kota itu aku di situ di rumah sakit besar itu tes swab yang hidungnya disogok itu, tes swab. Di situ ada banyak banget yang lagi tes swab, dan di situ majikanku nungguin aku tes swab itu sampai 8 jam lebih teman-teman, nunggu itu. Dan hasil pun nggak langsung keluar teman-teman, cuman dikasih kertas, udah disogok hidungnya, di ronsen kayak gitu, udah semuanya. Pulang lagi dikasih kertasnya itu bertulis bahwa 3 hari nggak boleh keluar rumah. Kalau misalnya 3 hari ada telepon dari biro kesehatan, berarti dinyatakan positif corona. Tapi kalau misalnya tidak ada telepon dari biro kesehatan, berarti negatif atau nggak ada terinfeksi virus corona. Nah aku itu nggak boleh keluar sama sekali, setiap hari nggak boleh masak, nggak boleh ngurus kakek, pokoknya tuh 3 hari itu di kamar. Aku kan tinggal di lantai 3, tuh majikan datang taruh di lantai 1, terus aku ambil kayak gitu tanpa bersentuhan, aku pakai kaos tangan. Nah setelah itu tes swab itu juga dikasih obat yang dari dokter, itu udah nggak aku minum, jadi aku minum yang dari tes swab rumah sakit besar itu, minum obat itu napas agak lumayan, dan nafsu makan itu ada, cuman nggak begitulah ya. Pas keempat harinya itu ada telepon dari biro kesehatan bahwa aku disuruh siap-siap untuk mau dijemput pergi ke rumah sakit. Rumah sakitnya itu agak jauh dari rumah kakek, dan di situ aku pada hari itu juga dijemput. Aku telepon majikan bilang sudah tahu, dan akhirnya aku dibawa. Pas sudah dibawa pakai mobil ambulan kayak gitu. Orang yang jemput aku tuh ada 2 orang, dia tuh pakai baju lengkap kayak gitu yang untuk pencegahan virus corona itu, baju itulah teman-teman. Terus majikanku tuh nyusul dan mengurus semuanya. Itu majikanku itu nggak ada rasa takut sama sekali teman-teman, nggak ada.
dia masih tetap deket sama aku, ngobrol sama aku, padahal dokter menyarankan sama penjaga itu menyarankan supaya majikanku tidak terlalu dekat sama aku, tapi majikan percaya, atau kenapa majikan yakin kalau misalnya aku tuh nggak parah katanya. Intinya udah selesai mengurus itu majikan langsung pulang, aku dirawat di rumah sakit. Di situ aku udah dinyatakan terkena virus corona 19 yang jahat itu. Sebenarnya kasihan banget aku sama majikanku, teman-teman. Setelah aku dirawat, akhirnya majikanku kan pulang kan. Majikanku ini sama keluarganya semua, kakek majikanku semuanya itu tuh diperiksa, tes swab semuanya, ternyata hasilnya itu negatif semua, teman-teman. Jadi sekeluarganya majikanku itu negatif, dan aku di rumah kan tinggal sama kakek berdua doang, itu kakek juga negatif. Anehnya itu bener-bener Allah bener-bener maha penolong banget, teman-teman. Ya mungkin aku yang lagi diuji kan, jadi aku yang kena corona. Di situ aku nyesek banget, aku sedih banget, aku berasa bener-bener aku gimana, aku lagi di Taiwan, aku takut bilang keluarga mana, aku nggak mau keluarga aku tahu. Bener-bener dari situ aku percaya banget kalau virus COVID itu yang 19 ini emang benar ada, teman-teman, bener-bener ada. Dan kita itu nggak terduga ya, yang dari awalnya cuma sakit perut, dari sakit perut ke sesak napas, muntah-muntah dulu, terus sesak napas, akhirnya tes swab 3 hari nggak kelihatan, pas sudah 4 harinya positif. Disinilah aku terkena virus COVID-19. Teman-teman semuanya jaga kesehatan ya, aku mohon banget kepada kalian semua, terutama yang lagi kerja di Taiwan, dimanapun, di negeri-negeri lain, aku mohon banget jaga kesehatan, jangan keluar dulu kalau nggak ada kepentingan. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan supaya kita bisa pulang dengan selamat, bisa kumpul dengan keluarga di sini, karena kita cuman kerja. Jadi ini aku sharing seperti ini supaya kalian semua lebih berhati-hati, tahu gejala-gejalanya tuh awalnya bagaimana sampai aku dirawat di rumah sakit. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton videoku, mudah-mudahan videoku bermanfaat. Dan sekali lagi tolong jaga kesehatan. Ini semua dari hal sepele yang tadinya aku merasa itu benar-benar nggak ada hubungannya sama penyakit ini, tapi ternyata berhubungan kayak gini. Aku bener-bener hari itu pun aku tuh bener-bener kacau balau, hatiku tuh bener-bener. Tapi banyak majikan, orang tua, dan teman-teman lainnya selalu menyemangatin aku sampai aku semangat, dan aku keseharian di rumah sakit ya disemangatin banyak teman-teman. Jadi sekarang aku mohon kepada teman-teman semua, tolong jaga kesehatan ya. Ya udah teman-teman, segitu dulu videonya. Jangan lupa ya di-share supaya teman-teman semua tahu, lebih berhati-hati lagi. Kali ini hal yang sangat serius, bener-bener sangat serius. Aku pun merasa percaya nggak percaya, tapi emang harus dipercaya. Ya udah teman-teman, sekian dulu, terima kasih, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan see you, bye bye.